Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Ihwanuddin Mubarak. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yang mana materinya saya ambil dari artikel yang dikasih sama Pak Rizky dengan judul Strategi Penguatan Program Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Kota Bogor. Langsung saja ke slide pertama, yaitu di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang yang pertama yaitu kurangnya kapasitas SDM. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita mengadakan suatu kegiatan ataupun mengadakan suatu acara, apabila kekurangan kapasitas SDM, maka keefektivitasan dalam acara tersebut akan menurun karena kurangnya kapasitas SDM atau sumber daya masyarakat itu sendiri. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu terbatasnya dalam pendanaan. Dan terbatasnya dalam pendanaan ini juga merupakan suatu masalah menurut saya, karena dengan terbatasnya pendanaan itu akan mempengaruhi daya beli untuk membeli barang-barang penunjang program atau acara kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada rumusan masalah yang terjadi atau yang akan kita bahas untuk slide-slide selanjutnya, yaitu rumusan masalah yang pertama yaitu adalah bagaimana strategi penyakit tidak menular atau pos binaan terpadu penyakit tidak menular acara kita ini, dari artikel itu. Kemudian yang kedua, dari mana sumber pendanaan, dan yang ketiga, bagaimana pengendalian PTM. Kemudian ada tujuan dari dilaksanakannya PTM itu sendiri ataupun Posbindu itu sendiri adalah yang pertama yaitu menganalisis strategi penguatan Posbindu penyakit tidak menular di Kota Bogor. Menganalisis dalam artian sudah baikkah program Posbindu di Kota Bogor ini ataupun belum tercapai dengan tujuan, sehingga ketika kita mendapatkan kesimpulan baik atau tidaknya program Posbindu ini akan berkorelasi dengan tujuan yang kedua, yaitu menjadi contoh untuk kabupaten lain dalam implementasi pengendalian ataupun pencegahan penyakit tidak menular di Kota Bogor ini. Kemudian ada titik analisis pelaksanaan Posbindu yang harus diperhatikan, ataupun menurut saya di sini bisa dikatakan kelemahan dari program Posbindu ini. Yang pertama yaitu kurang lengkapnya prasarana. Seperti saya bilang tadi bahwa dari latar belakang itu ada kurangnya pendanaan. Mungkin dari kurangnya pendanaan itu sarana prasarana ataupun sarana prasarana dari kegiatan Posbindu ini menjadi sedikit kurang gitu, sedikit menurun ke efektivitasannya karena kurangnya pendanaan. Kemudian yang kedua, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi. Yang mana sebelum kita memulai acara, monitoring dan evaluasi itu perlu, karena dengan monitoring kita bisa menentukan sejauh mana gitu, ataupun sudah benar apa belum gitu susunan acaranya, sehingga jika belum kita bisa langsung memperbaikinya di saat itu juga. Dan evaluasi juga penting gitu, setelah acara pasti diadakan evaluasi karena sudah sampai mana kita membuat acara itu, apakah acaranya sudah sesuai dengan yang kita buat atau tercapai apa yang kita inginkan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kelemahannya kurangnya kerjasama lintas sektor. Kurangnya kerjasama lintas sektor itu juga merupakan kelemahan menurut saya, karena dengan kurangnya kerjasama maka suatu acara itu akan kurang euforianya gitu, kurang dari masyarakatnya juga kurang gitu, antusias dari masyarakat gitu, karena kalau istilahnya promosi gitu, cari relasi untuk orang-orang atau menggait orang-orang supaya bisa bekerja sama, dan itu juga berdampak pada pendanaan. Kalau kerjasama banyak atau relasi kita banyak dalam kegiatan yang akan kita buat seperti Posbindu ini, maka pendanaan juga menurut saya akan cukup.
Oke, kemudian di sini ada metode. Metode yang pertama untuk penelitian pos binaan terpadu penyakit tidak menular ini, yaitu pendekatan studi kasus. Tidak berbeda jauh dengan penelitian-penelitian yang lain gitu. Kita juga di sini melakukan dalam artikel itu disebutkan pendekatan studi kasus. Kemudian yang kedua ada informan gitu, yang mana informan tersebut ada dari dinas kesehatan, puskesmas, kader, dan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada wawancara, yang mana tadi dari informan tadi kita wawancarai, dan observasi yang mana kita lakukan ketika acara itu sedang berlangsung. Kemudian ada hasil, yaitu yang pertama masyarakat mengunjungi Posbindu penyakit tidak menular di Kota Bogor. Hasil dari pos binaan terpadu itu, masyarakat mengunjungi Posbindu PTM di Kota Bogor. Meskipun dalam artikel itu disebutkan bahwa kurangnya euforia ataupun kurangnya peranan masyarakat dalam kegiatan itu gitu. Tapi di sini cukup gitu, masyarakat sudah menghadiri ataupun sudah sebagian masyarakat sudah melakukan ataupun berkontribusi untuk kegiatan PTM itu sendiri. Kemudian ada kurangnya pelatihan tenaga Posbindu. Di sini juga saya mendapatkan hasil, yaitu kurangnya pelatihan tenaga Posbindu. Menurut saya kalau kita jika kita membuat suatu kegiatan gitu, apabila di dalamnya ataupun dalam bisa dikatakan panitia, entah itu kalau dalam pos binaan terpadu itu tenaga medisnya ataupun tenaga pendukung gitu, kurang pelatihan, maka itu juga bisa menurunkan efektivitas dari acara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pendanaan belum maksimal. Seperti yang saya katakan tadi, pendanaan belum maksimal itu cukup membuat kegiatan ataupun pos binaan terpadu ini menurun efektivitasnya. Kemudian ada terjadinya ataupun penyebab terjadinya PTM, yaitu yang pertama kebiasaan merokok. Ini kebiasaan merokok juga masyarakat susah di itunya gitu, dan gunanya ada pos binaan terpadu ini supaya masyarakat bisa mengetahui gitu banyak apabila terlalu banyak mengkonsumsi rokok gitu, itu tidak baik untuk kesehatan gitu. Itu dilakukan dengan bersosialisasi gitu dengan masyarakat. Kemudian kebiasaan minum alkohol. Dan yang ketiga, jarang makan buah dan sayur. Yang keempat, konsumsi gula dan garam berlebih. Dan yang kelima, jarang melakukan aktivitas fisik. Ini di sini penyebab terjadinya PTM gitu, dalam artian semua kegiatan ini gitu apabila selalu terus dikerjakan gitu, maka itu akan terjadi gitu, penyakit tidak menular itu akan menyebar kemana-mana gitu. Dengan adanya pos binaan terpadu ini diharapkan para masyarakat ngerti gitu tentang bahayanya kebiasaan merokok, bahayanya minum alkohol gitu, dan lebih sering makan buah dan sayur, dan tidak mengkonsumsi gula dan garam berlebih, dan disosialisasikan agar para masyarakat melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya ada pengendalian kematian akibat PTM. Yang pertama yaitu peningkatan peran masyarakat. Di sini yang telah saya sebutkan tadi bahwa di penyebab terjadinya PTM itu adalah salah satunya kebiasaan merokok gitu atau minum alkohol. Di sini pengendaliannya adalah peningkatan peran masyarakat. Nah, masyarakat menjadi, setelah diadakannya Posbindu ini, masyarakat jadi lebih aware gitu terhadap kesehatannya gitu, dan tidak merokok, tidak minum alkohol dan lain sebagainya gitu. Jadi peningkatan peran masyarakat di sini juga sangat diperlukan. Kemudian nomor 2 yaitu respon dari negara terkait.
menurut saya apabila penyakit tidak menular ini terus dibiarkan gitu, ataupun kurangnya perhatian dari pemerintah, maka akan menjadi dampaknya akan buruk sekali gitu bagi tingkat kesehatan suatu negara ini. Karena perlu sekali gitu respon dari negara terkait untuk ketika ada acara ataupun kegiatan yang bersifat bermanfaat lah pastilah gitu, bermanfaat ataupun untuk kesehatan gitu, perlu apa istilahnya perlu perhatian yang lebih tinggi lagi. Kemudian nomor 3 yaitu pencegahan dari keluarga. Pencegahan dari keluarga misalnya lebih banyak cuci tangan gitu, melakukan pola hidup bersih dan sehat gitu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada strategi penguatan PTM ataupun penyakit tidak menular. Yang pertama dibuat pemetaan word cloud. Dibuat pemetaan word cloud dalam artian dibuat apa ya istilahnya? Dengan dibuatnya pemetaan word cloud itu sendiri gitu, kita sebagai peneliti dapat dapat membuat data-data gitu, ataupun akan menampilkan data-data tersebut. Data-data yang akan kita butuhkan, untuk kita ambil dari pos binaan terpadu itu sendiri. Kemudian ada peran masyarakat, yaitu strategi penguatan PTM yang kedua yaitu peran masyarakat. Yang mana peran masyarakat itu sendiri sangat diperlukan gitu untuk tidak terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian yang ketiga ada sosialisasi kepada masyarakat. Nah, di sini sosialisasi kepada masyarakat juga penting sekali, karena dengan diadakannya sosialisasi, masyarakat jadi lebih penting lagi, jadi lebih tahu lagi tentang pentingnya hidup sehat dan bersih gitu, tentang entah itu bersosialisasi tentang bahayanya merokok ataupun bahayanya penyakit lain dan sebagainya. Kemudian di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama, program PTM ataupun penyakit tidak menular berjalan dengan baik. Ya, meskipun kurangnya dari masyarakat gitu, kurangnya antusias masyarakat terhadap pos binaan terpadu itu sendiri, gitu. Tapi pos binaan terpadu itu yang dilaksanakan di Kota Bogor itu dilaksanakan dengan sangat baik gitu, dalam artian sudah sesuai petunjuk teknisnya. Kemudian yang kedua yaitu respon masyarakat yang kurang. Kesimpulannya kedua yaitu respon masyarakat yang kurang gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari hasil respon masyarakat yang baik tapi sedikit kurang itu karena mungkin kurangnya sosialisasi ataupun kerjasama lintas sektornya yang kurang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulannya kapasitas SDM kurang ditingkatkan secara optimal gitu. Di sini kegiatan pos binaan terpadu itu SDM-nya kurang gitu. Jadi yang kita harapkan ketika SDM sumber daya masyarakat kurang, yaitu untuk para tenaga penggerak dari pos binaan terpadu itu untuk ditingkatkan secara optimal. Kemudian di sini ada saran yang pertama yaitu petugas harus lebih intensif dalam artian lebih harus cekatan gitu. Nomor kedua yaitu harus ada kegiatan tambahan. Nah, menurut saya kegiatan tambahan itu perlu karena untuk menarik minat masyarakat. Contohnya diadakannya door prize gitu, untuk sekedar menarik minat masyarakat aja gitu. Kemudian yang ketiga ada Pemda sebaiknya melakukan kerjasama lintas sektor. Nah, sebenarnya di sini juga sudah melakukan kerjasama lintas sektor menurut saya. Cuma kurang aja gitu, kurang banyak relasi yang di lobby gitu, dalam artian gitu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.